Ayat hari ini adalah 2 Samuel 15, ayat 19 sampai 33. Mari kita baca bersama. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini, bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain, boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar, karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi, Ahimaas bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik. Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetap berdoa raja kepada orang Etiopia itu. Selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Amin. Saya akan membagikan firman dengan judul Kemenangan yang Menyayat Hati. Jika kita mengetahui berapa banyak waktu yang diberikan kepada kita, apa yang akan terjadi? Entah itu seluruh hidup kita, atau hanya satu bagian tertentu dalam hidup kita. Jika kita tahu kira-kira berapa waktu yang diberikan kepada kita, apakah itu hal yang baik? Ataukah itu hal yang tidak baik? Pada masa saya belajar di luar negeri, saat pergi pulang dari sekolah, saya sering berpikir, berapa kali lagi aku harus melewati jalan ini sebelum aku berada di Korea? Berapa kali lagi sebelum aku bisa pulang ke Korea? Sebenarnya, bagi banyak orang, jalan itu adalah jalan yang sangat ingin mereka lewati. Itu adalah jalan yang mungkin mereka impikan seumur hidup untuk bisa dilalui satu kali saja. Jalan yang didatangi para wisatawan dari seluruh dunia. Tetapi ketika saya berjalan di jalan itu, saya sama sekali tidak merasa senang. Saya hanya terus berpikir, kapan aku akan berhenti berjalan di jalan ini? Saya berjalan di sana sambil berpikir, apakah cukup kalau 500 kali pulang pergi? Ataukah harus 1000 kali? Jika demikian, apa yang akan terjadi bila kita mengetahui batas waktu yang sudah ditentukan sejak awal? Terkait pertanyaan ini, seorang penulis Jepang pernah membayangkan sesuatu yang sangat menarik. Lalu ia menuangkan imajinasi itu ke dalam sebuah novel. Judul novel itu adalah kesempatan untuk menyantap masakan rumah ibu tersisa 38 kali. Isi novelnya seperti ini. Tokoh utama Kazuki pada hari ulang tahunnya yang ke-10 sedang duduk di depan hidangan ulang tahun yang disiapkan ibunya. Tiba-tiba sebuah kalimat muncul di depan matanya.
Kesempatan Anda untuk menyantap masakan rumah ibu Anda masih tersisa 3.067 kali. Dan setiap kali ia makan makanan yang dibuat ibunya, angka itu berkurang satu demi satu. Suatu hari, ketika angka itu menjadi 1,651, tokoh utama menghitungnya dengan kalkulator. Jika aku terus makan di rumah setiap hari seperti ini, angka itu akan menjadi 0 sebelum aku menjadi dewasa. Kalau begitu, apa arti 0 itu? Apa alasan aku tidak akan bisa lagi makan masakan rumah ibu? Lalu aku sampai pada satu kesimpulan yang hampir pasti. Jika angka itu menjadi 0, ibu akan meninggal. King, and do the thing renasat. Kayak right John Dief serben suwilay duzem. Bekal yang disiapkan ibunya diam-diam ia buang di tempat lain. Sebisa mungkin ia tidak makan di rumah. Orang tuanya, yang tentu tidak mengetahui alasannya, berpikir mungkin ia sedang memasuki masa remaja. Namun sebenarnya, tokoh utama Kazuki adalah anak yang lebih dari siapapun ingin makan masakan ibunya. Dan sangat menyukai masakan itu. Tetapi karena ia takut jika jumlah itu berkurang, jika menjadi 0, ibunya akan meninggal lebih cepat. Karena ia takut kalau ia semakin banyak makan di rumah, ibunya akan semakin cepat meninggal. Ia menahan diri dan mengurangi jumlah kesempatan makan di rumah. Setelah menjadi mahasiswa, Kazuki masuk ke universitas yang sejauh mungkin dari rumahnya. Itu ia lakukan, agar dengan cara apapun ia bisa mengurangi jumlah makan di rumah. Semua makanan yang dikirim ibunya dari kampung halaman, ia bagikan kepada orang lain atau ia buang. Dengan demikian, untuk waktu yang cukup lama, ia mempertahankan angka 328. Lalu, beberapa waktu berlalu, dan tokoh utama mulai bekerja. Suatu hari, di tempat kerja, ia wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan itu, ia mendengar bahwa dirinya menderita kanker. Bersamaan dengan pendapat dokter bahwa karena ia masih muda, perkembangan penyakitnya cukup cepat. Ia juga diberitahu bahwa waktu yang tersisa baginya paling lama hanya 3 bulan. Barulah saat itu Kazuki menyadari bahwa waktu yang terbatas itu bukanlah waktu ibunya, melainkan waktu dirinya sendiri. Kesempatan untuk menyantap masakan rumah ibu tersisa 328 kali. Setelah membaca novel ini, saya cukup lama tenggelam dalam pikiran. Jika seseorang tahu betapa terbatas waktunya, apakah ia akan bahagia atau tidak bahagia? Saya tidak berhasil sampai pada satu kesimpulan untuk pertanyaan itu. Sebab ada saatnya saya berpikir, mungkin lebih baik mengetahuinya. Tetapi pada saat yang sama ada juga perasaan, mungkin lebih baik tidak mengetahuinya. Namun ada satu hal yang tampak baik. Jika saya tahu berapa waktu yang diberikan kepada saya, setidaknya saya tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Saya akan menganggap waktu itu sangat berharga. Tokoh utama dalam novel itu juga, setelah menyadari arti angka tersebut, langsung menelepon ibunya. Lalu sambil terisak, ia berkata, "Bu, aku akan pulang. Jadi tolong masakan apa saja untukku." Dalam firman hari ini pun tercatat kisah seperti itu. Anak yang dikasihi, yang kapan saja dipanggil akan berlari datang, yang kapan saja dapat duduk mengelilingi meja yang sama, dan diberi makan nasi hangat. Mungkin Daud selalu berpikir seperti itu. Tetapi waktu tidak menunggu Daud seperti itu. Bahkan ketika anaknya Absalom membalas dendam dengan kejam kepada kakaknya Amnon, Daud mungkin berpikir bahwa setelah waktu sedikit berlalu, setelah Kristus mereka kembali ke belis dahulu, duduk bersama mengelilingi satu mid, seakan tengah kerap. Tetapi semuanya sudah terlalu terlambat. Dan saat itu datang terlalu cepat. Karena ia terlalu terlambat menyampaikan isi hatinya, waktu ketika ia tidak bisa lagi menyampaikan isi hati itu, datang terlalu cepat. Hati seorang ayah yang masih mengasihi anaknya sama sekali tidak tersampaikan kepada anak terluka itu. Maka anak itu justru menyimpan hati yang membenci ayahnya. Dan hati yang membenci itu pada akhirnya berlanjut sampai menjadi pemberontakan. Kini pilihan yang tersisa di antara anak dan ayah itu hanya ada 2. Entah raja, sang ayah, mati di tangan anaknya, atau anak itu mati di tangan raja, sang ayah. Dari 2 pilihan yang ekstrem ini, ayah dan anak itu harus memilih salah satunya. Alangkah baiknya jika ada jalan untuk menang dalam perang dan sekaligus menyelamatkan anak. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lemah lembut demi aku. Dengan memberi perintah seperti ini kepada pasukannya, Daud sebagai ayah masih mencari jalan untuk menyelamatkan anaknya Absalom. Namun mungkin sejak pemberontakan itu terjadi, Daud sendiri sudah tahu dengan sangat jelas bahwa kemungkinan itu tidak ada. Alasannya tidak lain adalah karena Daud sendiri adalah raja, dan karena anaknya mengincar tempatnya, yaitu tahta kerajaan. Jalan untuk menang dalam perang sekaligus menyelamatkan anak.
Jalan untuk mempertahankan takhta raja sekaligus membiarkan pemberontak tetap hidup. Sebenarnya jalan seperti itu tidak ada di dunia ini. Pada akhirnya Daud menang dalam perang, tetapi anaknya mati dalam perang itu. Karena itu kemenangan Daud adalah kemenangan yang tidak bisa dirayakan, kemenangan yang menyayat hati. Itulah sebabnya dalam firman hari ini ada dua pembawa kabar yang melaporkan berita perang. Alasan ada dua pembawa kabar adalah karena ada dua berita yang harus disampaikan. Pembawa kabar pertama, Ahimaas, berlari dengan cepat dan menyampaikan kabar kemenangan perang. Namun ia tidak bisa menyampaikan berita tentang Absalom, sang anak. Baru setelah pembawa kabar kedua, orang Ethiopia, tiba, kabar sedih tentang anak itu disampaikan kepada Daud. Demikianlah kemenangan Daud adalah kemenangan yang menyayat hati. Ia mempertahankan takhta raja, tetapi kehilangan anaknya. Dan yang jauh lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa kesempatan untuk memulihkan kembali hubungan dengan anaknya kini telah hilang sepenuhnya. Benar-benar hilang. Dengan kata lain, kesempatan untuk memasakkan satu hidangan hangat bagi anaknya sudah tidak ada lagi. Karena itu, pada bagian akhir firman hari ini, Daud menangis dengan ratapan seperti ini. Mari kita membaca bersama ayat 33. Kita baca bersama. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Amin. Sebelumnya, Daud sudah beberapa kali, setidaknya lebih dari 2 kali, mengalami kehilangan anak. Seperti yang kita renungkan pada hari Minggu 2 minggu yang lalu, Allah mengambil anak yang ia dapat dari istri Uria. Pada waktu itu Daud melakukan tindakan yang sangat aneh. Ketika anak itu sakit, Daud menangis. Ia berpuasa dan bergantung kepada Allah dalam doa. Tetapi hasilnya tidak berubah. Begitu Daud mendengar bahwa anak itu telah mati, ia mengubah sikapnya 180 derajat. Begitu mendengar kabar kematian anaknya, ia membasuh tubuhnya, mengganti pakaiannya, lalu makan. Artinya ketika masih bisa dilakukan, ia melakukan semuanya. Tetapi ketika sudah tidak bisa dilakukan, ia melupakannya dengan bersih dan berbalik. Melihat tindakan itu, saya teringat pada ungkapan penyesalan yang tersisa. Alasan ia bisa tidak menyisakan penyesalan adalah karena ketika ia masih bisa melakukan sesuatu, ia melakukan yang terbaik. Tetapi sekarang ia tidak bisa begitu. Daud sekarang menyisakan penyesalan. Bukan penyesalan kecil, melainkan penyesalan yang luar biasa besar. Karena ketika ia masih bisa, ia tidak melakukannya dengan benar. Daud mungkin hidup sambil berharap bahwa suatu hari hubungannya dengan anaknya akan pulih. Namun ia tidak secara aktif melangkah untuk memulihkan hubungan itu. Anak yang membunuh kakaknya, lalu melarikan diri ke negeri yang jauh. Untuk memanggilnya kembali ke Yerusalem, dan juga untuk kembali bertatap muka dengan anak itu, diperlukan waktu yang cukup lama. Tetapi, di antara waktu itu, selama masa ia ragu dan menunda, hati anaknya sudah menjadi benar-benar menyimpang. Sampai-sampai hati pemberontakan berakar di dalam dirinya. Daud tidak bisa berbalik dengan bersih, seperti ketika ia kehilangan anak yang lain sebelumnya. Di dalam hatinya ada perasaan bahwa selama anak itu masih hidup, selama ia masih bisa melakukan sesuatu, ia tidak melakukan apa-apa untuk memulihkan hubungan dengan anaknya. Kesempatan untuk berdamai, kesempatan untuk kembali memulihkan hubungan dengan anaknya, jelas bukan tidak ada. Jika ia sedikit saja lebih memberi hati, ia pasti bisa mendekat. Tetapi Daud tidak memberi hatinya seperti itu. Ia hanya membiarkannya tersimpan lama, dan pada akhirnya membiarkannya begitu saja. Ia mungkin ingin berkata, aku sudah melakukan semampuku. Tetapi berbeda dari sebelumnya, kali ini situasinya sama sekali tidak memungkinkan berkata demikian. Daud terperangkap dalam penyesalan yang bodoh dan menyakitkan. Daud dalam firman hari ini pun hanyalah seorang manusia yang tidak berdaya, seorang manusia yang lemah. Karena penyesalan inilah, Daud menangis meraung-raung. Ia menangis sambil berkata, lebih baik seandainya dirinya yang mati. Ia jelas menang dalam perang. Ia mendapatkan kembali takhta raja yang untuk sementara sempat hilang. Namun hati Daud tetap tidak bahagia. Kesedihan karena kehilangan anak bahkan membuat kemenangan perang menjadi sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang kosong. Kita sangat akrab dengan penyesalan seperti ini. Ketika ada kesempatan, kita menundanya ke waktu berikutnya. Pada akhirnya kita kehilangan kesempatan itu lalu menyisakan penyesalan yang bodoh. Itulah hidup kita. Begitu juga terhadap orang tua kita, dan begitu juga terhadap anak-anak kita.
Terlebih lagi terhadap suami atau istri kita. Karena mereka selalu dekat, kita berpikir bahwa kesempatan akan selalu ada. Tetapi jika kita tidak melakukannya hari ini, seperti Daud, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Jangan menundanya ke waktu berikutnya. Anggaplah bahwa hanya hari ini kita dapat melakukannya. Tetapkanlah hati hari ini juga, dan lakukanlah. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Kita tidak tahu, seperti tokoh utama dalam sebuah novel, berapa kali lagi kesempatan kita untuk makan masakan rumah ibu kita. Kita juga tidak tahu berapa kali lagi kesempatan kita untuk makan di rumah bersama anak-anak kita. Karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik untuk makanan rumah yang kita makan hari ini, tepat sekarang ini. Selagi hari ini ada kesempatan, mari kita memberi makan. Selagi hari ini masih bisa, mari kita makan bersama. Jangan sombong dengan berpikir, nanti masih ada kesempatan lagi. Tetapi pikirkanlah, mungkin kesempatan itu tidak akan ada lagi. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan, supaya saudara menangkap dengan segenap hati kesempatan bernama hari ini yang Allah berikan dan hidup sambil menikmati kesempatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam firman hari ini tercatat kisah tentang kemenangan yang menyayat hati, kisah yang paradoks seperti ini. Sebenarnya hidup kita pun sering terkurung di dalam dilema seperti ini. Kepada hidup kita yang terkurung dalam dilema seperti ini, Allah menyampaikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat besar melalui firman hari ini. Itu adalah Injil. Mari kita membaca bersama firman hari ini ayat 27. Kita baca bersama. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik. Amin. Saudara-saudari, apa yang terkandung di dalam firman ini? Di dalamnya ada Injil. Bahkan Injil dalam bentuk asalnya yang sejati ada di sini. Kabar kelahiran anak raja, kabar kemenangan perang. Pada mulanya kata Injil dipakai dalam situasi seperti ini. Daud menyebut kabar yang dibawa oleh orang baik sebagai kabar yang baik. Dalam bahasa Yunani, ungkapannya adalah euangelia agathe. Memang ejaannya sedikit berbeda dari kata euangelion yang dipakai dalam Perjanjian Baru, tetapi keduanya memiliki akar kata yang sama, artinya adalah kabar baik. Namun meskipun kabar baik, kabar kemenangan, sudah terdengar, Daud tidak bisa bersukacita. Ia justru harus bersedih. Daud tidak punya pilihan selain demikian. Mengapa ia harus bersedih di tengah kabar baik? Sebab kabar itu hanyalah kabar yang dibawa oleh manusia. Berita yang dibawa manusia selalu seperti ini. Walaupun jelas ada kemenangan, kita sama sekali tidak bisa bersukacita. Bahkan pada saat pencapaian besar pun, kita tetap mengalami kegelisahan. Berita yang dibawa manusia selalu hanya berupa hal-hal yang tidak sempurna dan tidak memuaskan seperti ini. Namun ada kabar baik yang sama sekali berbeda dari itu. Itulah kabar baik yang dimulai oleh Tuhan kita. Kabar baik yang dibawa oleh Tuhan kita. Kabar baik yang disampaikan Tuhan kita adalah Injil. Injil adalah sukacita sejati. Kabar yang membuat semua orang dapat bersukacita. Kabar yang membuat Daud bersukacita dan Absalom pun bersukacita. Kabar yang membuat seseorang bisa menang dalam perang dan tetap bersukacita, dan sang anak tidak perlu mati. Itulah Injil. Manusia tidak dapat melakukannya, tetapi Allah kita dapat melakukannya. Injil adalah hal seperti itu. Seandainya Daud hidup dengan senantiasa menantikan kabar baik dari Allah, dan setiap kali ada kesempatan ia menyampaikan kabar itu, Injil itu, kepada anaknya, mungkin hidup Daud dan Absalom akan menjadi hidup yang sama sekali berbeda. Alasan hidup Daud menjadi hidup yang tetap harus bersedih meski menang. Alasan hidup kita menjadi hidup yang tidak dapat merasakan kepuasan meski mencapai sesuatu, semuanya adalah karena kita mendengarkan kabar baik yang palsu. Seandainya Absalom belajar Injil sebelum belajar balas dendam, seandainya Daud mengajarkan Injil Tuhan sebelum mengajarkan perang dan persaingan, mungkin tragedi seperti ini dapat dihindari. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapat kesempatan untuk berbagi satu hidangan hangat dengan orang-orang yang kita kasihi, ada satu hal yang harus kita lakukan. Itu adalah menyampaikan Injil Tuhan. Kabar baik dari Tuhan. Seandainya Daud sang ayah tinggal di dalam Injil, dan Absalom sang anak selalu melangkah menuju Injil itu, maka mereka akan menjadi ayah dan anak yang menang dalam perang, dan juga bersama-sama menikmati sukacita kemenangan. Marilah kita hidup dengan menantikan bukan kabar yang disampaikan manusia, melainkan kabar baik yang telah Tuhan kita sampaikan. Dan marilah kita hidup dengan menyampaikan kabar baik yang Tuhan kita sampaikan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita,
kepada orang-orang yang kita kasihi, supaya kita tidak lagi bersedih meski menang, supaya kita tidak lagi menjadi hampa meski mencapai sesuatu, supaya mulai sekarang sukacita benar-benar menjadi sukacita. Saya memberkati semua jemaat, kiranya saudara hidup sambil menikmati sukacita itu sepenuhnya di dalam Injil yang telah Tuhan sampaikan. Hei, sambil merenungkan firman yang telah Tuhan berikan, mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan lagu, Aku ingin menjadi sukacita bagi Tuhan. Aku ingin menjadi sukacita bagi Tuhan, perbaruilah hatiku. Jadikanlah aku kantong anggur yang baru, biarlah terang Tuhan bersinar melalui hidupku. Satu hal yang kuinginkan menjadi sukacita bagi Tuhan. 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 Mari kita berdoa bersama. Kabar seperti apa yang sedang kita nantikan? Bukankah hati kita hanya tertuju pada kabar gembira yang disampaikan manusia? Marilah kita memusatkan hati kita pada kabar sukacita yang Tuhan berikan, pada Injil itu. Kiranya kita menjadi jemaat yang mendapat kesempatan untuk berbagi satu hidangan hangat dengan orang-orang yang kita kasihi, dan pada kesempatan itu dapat menyampaikan Injil. Dan kiranya keluarga-keluarga yang masih belum percaya menerima Injil Tuhan, sehingga seluruh keluarga menjadi satu di dalam Injil. Pada saat ini, mari kita berdoa bersama dan datang kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur. Terkadang kami hidup seperti Daud, selalu kehilangan kesempatan. Karena itu, bahkan setelah mencapai sesuatu pun, kami sering merasa pahit dan hampa. Kami melihat kembali hidup kami, apakah selama ini yang kami harapkan hanyalah kabar yang disampaikan manusia, kabar baik seperti itu. Tolonglah agar fokus hidup kami diarahkan bukan kepada kabar yang disampaikan manusia, melainkan kepada kabar baik yang Tuhan kita sampaikan, kepada Injil itu. Bukalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kasih yang hangat kepada orang-orang yang kami kasihi. Jadikanlah kami semua jemaat yang menyampaikan Injil Tuhan, yang satu-satunya menyelamatkan manusia. Dan Injil Tuhan yang satu-satunya memberi makna sejati bagi hidup. Masih ada orang-orang yang berduka karena keluarga mereka belum percaya. Kiranya mereka segera menerima Yesus Kristus dan hidup menikmati berkat menjadi satu keluarga di dalam Injil Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.